Silakan. Oke, dokter. Ini pertanyaan pertama terkait dengan aerosol tadi, dok. Apakah bisa ketika dilakukan scaling itu tidak menimbulkan aerosol? Jika bisa, itu bagaimana ya, dok, cara mengatasinya? Ini dari si Chai. Ya, nantinya gimana sih Oke. cara untuk tidak menimbulkan aerosol itu? Apakah bisa gitu? Jadi mungkin yang pertama memang saya harus jelaskan sedikit. Jadi perawatan yang direkomendasikan saat pandemi adalah ruangannya. Kita harus tahu kan ruangannya itu negative pressure. Itu biasanya diinformasikan seperti itu. Yang kedua ada namanya aerosol suction. Jadi alat yang memang untuk menyedot aerosol tersebut. Tapi kita tahu COVID-19 ini memang virus baru, jadi kita harus tahu seperti apa daya kerja aerosol suction pun seperti apa, efektivitasnya. Kita juga harus tahu, jangan sampai gegabah. Kita sebagai medis juga harus tahu. Jadi yang makanya saya katakan yang penting adalah masker N95. Jadi benar-benar filtrasi virusnya baik. Lalu kalau untuk meminimalisasi terjadinya aerosol, airnya mungkin bisa dikencengin sedikit ya. Jadi beda dengan handpiece. Jadi kalau handpiece itu kan berputar tuh. Jadi saat menggunakan handpiece itu air dengan angin itu berputar. Jadi aerosolnya menyebar. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau untuk scaler dia kan getar. Jadi tidak memutar. Cuman yang jadi kendala adalah kita harus lebih di saat kita melakukan scaling dengan air yang agak besar, kencang, saya rasa nanti mulut pasien cepat penuh kalau kita tidak melakukan suction. Jadi itu harus siap. Jadi biar tidak jadi kendala. Apalagi kalau kita bekerja tanpa asisten, kita harus siap dengan itu. Tapi kalau kita mempunyai kelengkapan yang tadi saya sebutkan, negative pressure, lalu ada aerosol suction, lalu ada asisten aktif yang melakukan membantu kita, saya rasa tidak masalah. Kurang lebih sih seperti itu, Hendra. Jadi pertanyaan tadi, saya rasa untuk simpelnya kita bisa tingkatkan volume keluarnya air. Tapi kalau memang mau lebih detail lagi, aerosol suction dengan negative pressure. Oke, dokter. Terima kasih, dokter, penjelasannya sudah sangat detail sekali. Oke, dokter, ini pertanyaan kedua dari @vida_julian. Dia bertanya, dokter, apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasien yang ingin datang melakukan pembersihan karang gigi, baik itu di puskesmas atau klinik gigi, seperti itu, dokter? Oke, terima kasih pertanyaan kedua. Jadi persiapan pasien, saya rasa sih yang penting pasien yakin dengan kondisi saat ini. Pasien juga harus dalam keadaan fit. Jadi dengan pandemi ini ada kan namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita harus benar-benar siap. Tapi dengan adanya, saya kembalikan lagi, adanya vaksin, saya rasa kekhawatiran itu harusnya bisa kita kurangi tanpa mengabaikan prokes. Jadi kalau memang kita tidak ada satu dengan yang lain tidak melakukan vaksin, peluang tertularnya COVID lebih besar. Jadi pasien yang ingin datang ke puskesmas, ingin datang ke klinik gigi, harus siap dengan kondisi. Jadi badannya harus fit juga. Di perawatan yang kita lakukan pasti sesuai dengan prokes. Saya rasa bukan hampir semua, ya mungkin semua fasilitas kesehatan sudah menerapkan fasilitasnya, jadi perawatannya yang sesuai dengan prokes. Entah itu menggunakan gaun kah atau menggunakan hazmat, pasti sudah safety. Jadi pasien pun juga berhak memilih fasilitas mana yang sesuai. Memang ada beberapa fasilitas mungkin masih belum melakukan treatment non-emergency. Saya rasa seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa fasilitas kesehatan tersebut tidak mulai untuk melakukan perawatan non-emergency. Yang mungkin salah satunya adalah kurangnya negative pressure atau tidak adanya aerosol suction, ataupun mungkin zona tersebut zona merah. Jadi kalau merah membara mungkin ya saya rasa sih bisa ditunda dulu kalau memang zonanya mengkhawatirkan. Tapi kalau zonanya mengkhawatirkan, progresnya bagus,
Saya rasa tidak ada masalah. Apalagi sekarang kan sudah semua vaksin. Jadi untuk pasien yang datang mungkin tidak perlu mengajak, selain anak-anak ya. Jadi kalau dewasa mungkin tidak perlu mengajak teman atau keluarga mungkin. Kalau memang kondisinya fit, jadi mungkin sendiri aja. Karena dalam ruangan itu kan si pasien akan buka masker. Kalau ada teman kan dia tidak serumah, jadi bisa jadi transmisi karena itu gitu. Karena ruangan itu kan ruangan ber-AC terus tutup. Nah itu yang kita harus pikirkan lagi. Kalau pasien datang sendiri, di sana dalam ruangan itu ada dokter, ada asisten yang notabene sudah divaksin, saya rasa sih aman. Jadi pasien tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan setelah tindakan, saya yakin dokter atau tenaga kesehatan juga sudah melakukan disinfeksi ruangan. Jadi untuk pasien selanjutnya harusnya sudah aman lagi. Oke dokter, berarti kesimpulannya sebenarnya yang perlu dipersiapkan itu misalnya kita tetap menjaga protokol kesehatannya sendiri gitu dok ya. Kalau memang dirasa badan itu sudah kurang fit itu ya sebaiknya ditunda dulu, atau juga karena lagi di zona merah atau juga ada gejala-gejala yang mengarah ke infeksi dari COVID ini sendiri, sebaiknya ditunda dulu perawatannya. Tapi kalau memang tidak ada seperti itu, ya cukup datang dengan sendiri saja gitu, jangan sampai menimbulkan kerumunan juga seperti itu dok ya. Dan nggak perlu takut karena nakes sendiri pun juga udah ngerti gimana cara mengatasi dan mencegah infeksi-infeksi silang itu terjadi gitu dok ya. Betul. Jadi saya rasa sebelum pasien datang ke klinik, beberapa tenaga kesehatan sudah melakukan telemedicine, melakukan pertanyaan telemedicine. Mereka juga harusnya sudah melakukan menyaring pasien. Jadi pasien juga harus benar-benar menjawab dengan jujur gitu. Itu yang kita perlukan, kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter. Oke, terima kasih dokter. Nah ini juga berlanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang sebenarnya bisa kok ditunda seperti itu kan. Karena misalkan dia ada beberapa kondisi yang sekiranya tidak memungkinkan melakukan scaling ini. Nah ini ada pertanyaan dari Bagus. Dia bertanya dokter, kalau untuk waktu scaling ini ada rekomendasi rutinnya itu berapa dok ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Biasanya scaling atau pembersihan karang gigi itu direkomendasikan 6 bulan sekali, termasuk juga pemeriksaan gigi secara rutin, jadi medical check up. Untuk rongga mulut itu biasanya 6 bulan sekali dibarengi dengan pembersihan karang gigi. Kenapa seperti itu? Memang ada karang gigi yang terbentuk sekitar 3-4 bulan, kecuali ada kasus-kasus tertentu, dalam artian mungkin oral hygiene pasien buruk ataupun ada kelainan dalam hal kondisi pasien di mana mengunyah satu sisi, pembentukan karang gigi akan lebih cepat dan lebih banyak di daerah yang tidak dilakukan pengunyahan. Jadi itu yang mungkin tidak 6 bulan, jadi mungkin di bawah 6 bulan, 4 bulan itu bisa dilakukan. Tapi kalau pasien dengan kondisi rutin untuk pembersihan karang gigi ataupun medical check up untuk rongga mulut, rasa 6 bulan sekali sudah cukup. Kalaupun benar-benar tidak bisa kita tunda mungkin sekitar setahun lah. Masih aman lah kita setahun. Apalagi kondisi seperti ini kan kita tahu ya, setahun masih bisa kita toleransi. Oke. Terima kasih dokter, ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Mungkin ada pesan terakhir dokter, edukasi gitu untuk netizen sebelum kita akhiri obrolan di sore hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin saya rasa di kondisi pandemi ini kita harus tetap selalu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan tubuh secara menyeluruh ataupun kesehatan gigi dan mulut. Karena kita tahu kondisi pandemi ini berlangsung sudah lebih dari 6 bulan. Yang tadi saya rekomendasikan untuk pembersihan karang gigi, biasanya 6 bulan sekali, ya kita bisa toleransi mungkin setahun sekali. Jadi pesan saya sebenarnya satu aja. Jadi kesehatan gigi dan mulutmu adalah kualitas hidupmu. Jadi jangan sepelekan kondisi rongga mulut, baik itu seharian ataupun di masa seperti ini, di masa pandemi ini. Kurang lebih seperti itu, Hendra. Oke dokter, semoga pertanyaan tadi dan juga jawaban-jawaban dari dokter Dedi tadi sudah menjawab apa yang teman-teman bingungin. Tetap jaga kondisi semua, netizen, sehat selalu, dan sampai jumpa di Ngobrolin Gigi seri selanjutnya. Salam sehat selalu, see ya.